Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih setianya kepada kita. Walaupun secara online kita beribadah sektor, namun Tuhan izinkan kita dapat berkumpul dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum kita akan memuji Tuhan dengan pujian datang kehadiran Tuhan. Datang kehadiran Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang kehadiran Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Jangan kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang kehadiran Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang kehadiran Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Anggarkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Kita berdoa untuk membuka ibadah kita pada malam hari ini. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan untuk semua yang kami rasakan hingga pada malam hari ini Bapak. Walaupun begitu banyak pergumulan yang kami hadapi Tuhan, namun Bapak selalu memberikan kami kesempatan untuk kami dapat berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu walaupun secara online Tuhan. Namun semuanya itu kami serahkan hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Dan pada malam hari ini persiapkan hati kami masing-masing Tuhan untuk menerima lawatan firman Tuhan. Pada malam hari ini akan sampai kepada hamba-Mu. Biarlah Tuhan sendiri mengurapi hamba-Mu Tuhan. Supaya apa yang ditaburkan itu menjadikan kami lebih diberi kekuatan, kemampuan untuk dapat menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Hamba mohon hanya ke dalam tangan-Mu, hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan kembali memuji Tuhan pada pujian Indah Bersama. Pujian Indah Bersama. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu, ada kekuatan
menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Kita ulangi lagi untuk menyiapkan hati kita. Padaku asa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Motor juga macet gitu. Macet kenal. Ini kalau ya. Menikmati hadirat-Mu, biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan malam hari ini. Itulah yang menjadi ungkapan hati kami. Kami senantiasa rindu untuk selalu dekat kepada Engkau, menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami sungguh memuji, membesarkan Engkau untuk semua kasih karunia Allah yang sudah Allah anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk kembali dilawat, disegarkan oleh guna firman Tuhan. Tuhan sucikan dan kuduskan setiap kami malam hari ini pribadi lepas pribadi, sehingga kami layak untuk menerima berkat benar firman Tuhan. Mari Kau berfirman buat kami malam hari ini, kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kalau malam hari ini kita boleh bersama-sama melakukan ibadah sektor kita walaupun secara online. Bersyukur masih ada waktu kesempatan yang Tuhan beri untuk kita boleh bersama-sama diberkati melalui firman Tuhan malam hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Kita akan baca satu ayat di ayat yang ke-22. Kalau sudah diketemukan, demikian firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus Kristus, dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 yang sudah kita baca pada malam hari ini, kita akan belajar bagian firman Tuhan ini dengan satu tema adalah hidup berkenan di hati Tuhan atau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam perjalanan kehidupan Daud secara pribadi, sebelum dia diangkat menjadi raja menggantikan Saul pada saat dia menjadi pengembala, kita melihat ada banyak peristiwa yang terjadi yang boleh dialami dalam kehidupannya yang mungkin tidak menyukakan hatinya, tetapi kita mau melihat
Bagaimana mungkin dengan kondisi seperti itu Daud itu tetap didapati hatinya itu tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dia tetap senantiasa mengasihi Tuhan dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun juga masih mengalami hal yang sama seperti juga yang dialami oleh Daud. Kita harus bekerja keras, kita harus masih menghadapi masalah di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bahkan juga seperti Daud juga alami, dia juga berdosa. Sebagai manusia biasa, kita pun juga berdosa di hadapan Tuhan. Ada banyak pelanggaran, ada banyak hal yang kita lakukan yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi satu hal yang luar biasa dari bagian firman Tuhan ini, malam hari ini, kita akan belajar seperti apa yang dilakukan oleh Daud, sehingga Daud ini tetap senantiasa didapati berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang harus kita contoh, apa yang harus kita teladani dari Daud? Nah, yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus, mengapa Daud itu tetap berkenan di hadapan Tuhan? Yang pertama adalah Daud itu membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada satu hubungan yang baik yang Daud bangun bersama dengan Tuhan. Daud terus mencari Tuhan dalam setiap kehidupannya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-71 ayat yang 5 bagian firman Tuhan itu menjelaskan bahwa dikatakan sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa mudaku. Jadi sejak masa mudanya Daud sungguh-sungguh memiliki satu pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Daud mempercayai Allah sungguh-sungguh dalam kehidupannya. Bahkan di dalam Roma pasal yang ke-88 Rasul Paulus juga katakan mereka yang hidup dalam daging itu tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Dengan kata lain bahwa Bapak, Ibu, dan saya bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan ketika Bapak, Ibu, dan saya sungguh-sungguh melakukan sesuatu yang senantiasa benar di mata Tuhan, seperti yang juga Daud lakukan. Itu yang pertama, Daud menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan sehingga dia berkenan. Kemudian yang kedua, kita belajar dari bagian firman Tuhan mengapa Daud berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah Daud setia mengerjakan tugas atau setia mengerjakan kewajibannya, walaupun sederhana. Bapak Ibu mungkin mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan secara pribadi lepas diri, baik dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga, baik dalam pelayanan, tentunya berbeda-beda. Tetapi satu hal yang bisa menjadi pembelajaran untuk kita pada malam hari ini adalah mari kita mau setia mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab sekecil apapun yang Tuhan percayakan bagi kita mau kerjakan itu dengan sungguh-sungguh seperti Daud. Walaupun dia telah bekerja pada Saul, dikatakan di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-15, Daud tidak lupa untuk melakukan tugasnya sebagai gembala meskipun pekerjaan itu tidak besar, mungkin tidak dianggap orang, tetapi Daud dengan luar biasa dia melakukan itu, mengerjakan itu dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-20 dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu, apapun yang Tuhan percayakan bagi Bapak Ibu saat ini, mari kerjakan itu. Sungguh-sungguh. Biarlah itu sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Memang banyak orang di dunia ini yang bekerja untuk mencari kepuasan, memuaskan diri sendiri, atau untuk menyenangkan orang lain, supaya dihormati orang lain. Tetapi Tuhan katakan, apapun yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, lakukan itu untuk Tuhan. Bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk orang lain, tetapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga yang kedua, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kita belajar dari bagian firman Tuhan ini, mengapa Daud dikatakan dia itu berkenan di hati Tuhan, karena Daud senantiasa itu berharap sepenuhnya kepada Tuhan, menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kita semua Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online pada saat malam dalam sektor ini, tentunya kita juga saat ini sedang mengalami berbagai macam pergumulan dalam kehidupan kita, baik masalah keluarga, hubungan suami istri, masalah anak-anak, masalah pekerjaan, perekonomian di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Tetapi satu hal yang Tuhan mau dari bagian firman Tuhan ini, mari kita menaruh sungguh-sungguh pengharapan kita. Kita berharap berpegang teguh sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Kekuatan yang sesungguhnya itu dapat kita peroleh hanya di dalam Tuhan. Di luar Tuhan, kita tidak akan pernah mendapatkan kekuatan apa-apa. Karena itu mari kita berharap penuh kepada Tuhan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Di dalam Mazmur pasal 33 ayatnya yang ke-18 dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih-Nya. Tuhan selalu melihat Bapak Ibu dan saya, Tuhan selalu memperhatikan. Bahkan sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu Bapak Ibu jangan pernah bergantung kepada siapapun dalam hidup kita. Tetapi satu-satunya yang menjadi sandaran dalam hidup kita, menjadi kekuatan dalam hidup kita, itu hanya Tuhan Yesus saja.
Karena itu yang ketiga, yang menjadi satu kekuatan pembelajaran untuk kita malam hari. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mengapa Daud ini didapati tetap setia kepada Tuhan. Yang keempat adalah Daud selalu bertobat saat dia telah berbuat dosa. Ya, Bapak Ibu tentunya tahu bagaimana Daud jatuh dalam dosa ketika dia memiliki hubungan dengan Batseba. Ya. Tetapi satu hal saat ini kita melihat Daud sungguh-sungguh menyadari itu, Daud sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Di dalam 1 Tawarik pasal 21 ayat yang ke-8 dan 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, hidupnya itu adalah Daud itu adalah mengalami satu pertobatan di dalam Tuhan, sehingga hidupnya itu tidak mengalami keterpurukan. Bapak Ibu, kalau melakukan sesuatu yang tidak berkenan Tuhan, mari kita mau segera datang kepada Tuhan. Kita bereskan, kita sampaikan kepada Tuhan. Mungkin bagi banyak orang ketika itu disampaikan, ketika itu mungkin didoakan, mungkin kita akan malu. Oh, aku kok melakukan seperti ini? Ini sangat memalukan. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita mau menyampaikan kepada Tuhan apapun yang kita lakukan yang tidak berkenan dalam Tuhan setiap saat dalam hidup kita tentunya, mari kita mau lakukan itu seperti yang Daud lakukan juga, yang Daud kerjakan juga. Dia mohon ampun kepada Tuhan dan dia sungguh-sungguh ketika dia diingatkan oleh Tuhan, dia pun tunduk dan hormat kepada Tuhan. Tetapi kalau kita melihat sedikit saja, kita bandingkan dengan pribadi Saul yang mengaku dia berdosa, tetapi Saul ini masih membenarkan dirinya. Atau Saul tidak ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Dia bertobat, dia mengakui, tetapi dia tetap menganggap bahwa dirinya itu benar. Tetapi tidak dengan Daud. Daud ketika ditegur, dia diingatkan, dia mengaku itu di hadapan Tuhan bahwa dia memang adalah orang yang berdosa, yang rindu diperbarui, yang rindu untuk diurapi oleh Tuhan. Dalam hidup kita pun demikian, Bapak Ibu dan Saudara. Siapapun kita yang ikut ibadah online, tentunya kita pernah melakukan atau sering melakukan dosa yang tidak memuliakan nama Tuhan dan hidup kita melalui tingkah laku kita, sikap hidup kita, perkataan kita, apapun itu, pemikiran yang negatif kepada orang lain itu juga dosa. Mari kita akui itu. Kita mau katakan supaya Tuhan memberikan pengampunan untuk kita semua pada malam hari ini. Sehingga kita juga didapati untuk kita tetap senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebagai manusia, kita juga sering kali jatuh ke dalam dosa. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, semuanya itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Semuanya itu kita sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan yakinlah bahwa Roh Kudus yang Allah berikan itulah yang akan memampukan Bapak Ibu yang hadir, yang mengikuti ibadah online pada malam hari ini, bahwa pembaruan hidup akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi 4 hal yang menjadi berkat untuk kita pada malam hari ini, Bapak Ibu yang kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya Bapak Ibu dan saya tetap didapati berkenan di hadapan Tuhan dan tetap Tuhan itu berpihak kepada Bapak Ibu dan saya dan kita semua. Yang pertama adalah mari kita senantiasa memiliki hubungan yang baik, memiliki hubungan yang intim, menjalin hubungan yang karib, komunikasi yang karib dengan Tuhan yang terus menerus kepada Tuhan. Dan kemudian mari kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita. Apapun yang Tuhan percayakan, mari kerjakan itu dengan baik. Yang ketiga, senantiasa berharap, berpegang teguh sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan berpegang kepada yang lain, tetapi berpegang teguh kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah, mari kita mau mengakui dosa kita, sehingga hidup kita dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat kita malam hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Dia akan pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Ayo, Kak. Ingat Ya. Tuhan, Tangan belajar seperti halnya Daud Tuhan, untuk senantiasa di hadapan Tuhan. Ajarkan kepada kami dapat terus memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Engkau Tuhan. Dan ajarkan juga kepada kami untuk senantiasa melakukan tugas dan tanggung jawab kami untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Dan ajarkan juga kepada kami Tuhan Yesus untuk kami dapat mengakui segala dosa dan kesalahan yang boleh kami perbuat Tuhan yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus yang baik, kehidupan kami boleh sungguh-sungguh Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan. Bahkan berkati hamba-Mu Ibu Ningsi yang boleh menjadi saluran berkat pada malam hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam tugas dan tanggung jawab, dalam keluarga, pelayanan, apapun dari pergumulan, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau yang hidup demi Yesus Kristus. Kami sudah berada mengucap syukur, haleluya, amin. Salam. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita
kita masuk dalam persembahan. Persembahan akan dikumpulkan pada hari Minggu kepada bendahara gereja. Kami mohon kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan pujikan satu pujian. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Dan kita akan menerima berkat setelah pujian. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus itu Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari kita berdoa dan saya mohon seluruh jemaat Tuhan berbangkit berdiri. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur di hadapan malam hari ini kami boleh beribadah bersama memuji memuliakan Engkau walaupun kami terpisah oleh jarak dan waktu, tetapi kami percaya kuasa Tuhan tak terbatas oleh apapun. Malam hari ini kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu, kiranya Tuhan melawat memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan yang baik. Tuhan berkati dalam pekerjaan tiap-tiap hari. Tuhan juga memberkati untuk keluarga, lepas keluarga, bahkan pribadi lepas pribadi Tuhan. Berkati mereka yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan menjamah, menyembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang saat ini sedang di dalam pergumulan, kerinduan kami Tuhan hadir dalam hidup mereka, menopang, memberkati, beri pengharapan, bahkan bersama dengan Tuhan, Engkau sendiri akan berikan jalan keluar yang terbaik bagi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk persembahan yang boleh dikumpulkan, biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi, kiranya berkat pemeliharaan Tuhan, Tuhan senantiasa berikan kepada mereka semua. Dan kami mau mengakhiri ibadah kami malam hari ini, biarlah Tuhan juga terus memberkati di dalam istirahat kami sepanjang malam hari ini. Tuhan pulihkan keletihan tubuh jasmani kami, bahkan esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, biarlah sepanjang malam hari ini kami boleh menikmati segala bentuk berkat dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, bawa dan lakukanlah firman Tuhan yang kau dengar malam hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, biarlah terus menolong, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Bisa di-unmute ya. Ya, bisa di-unmute, suaranya bisa dinyalakan lagi. Ya. Ini siapa yang ngomong? Halo. Wih. Halo, wih. Ya, Bapak Ibu, gimana tadi ibadahnya? Suaranya jelas ya? Oh, gimana? Buru-buru. Oh, guru. Terus? Waktunya tinggal sisa 6 menit. Absen satu-satu. Absen. Absen ya? Dia model musuhan. Febri. Ya, Kak? Suruh nyebutin yang Modelmu loh dia Febri loh. Kakek, Febri kakek. Ya, beginilah Bumi lah. Febrinya ada 2. Kok kurus? Feb, kurus kamu. Ya, kurus. Kurus hidungku. Tembok banget loh. Oscar salah. Gambarnya jelas ya, Bapak Ibu ya? Apa itu enggak bisa? Itu ya, Kak?